Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca etam manggala mutamanti. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan Puja Bakti, Romo Ramani yang hadir, Ibu Bapak, Saudara-saudara, umat Buddha, Metta Wira Tegal yang berbahagia. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ibu Bapak dan saudara sekalian, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan perbuatan baik dengan melaksanakan puja bakti dan dilanjutkan meditasi dan pesan dhamma, kemudian dan kegiatan-kegiatan lainnya tentunya di wihara ini yang bermanfaat bagi kita semua, bagi umat sekalian. Ibu Bapak semuanya sehat semua? Iya, sehat ya. Jadi itu adalah harta yang paling berharga ya, kesehatan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan dhamma. Topik ini saya ambil dari sebuah buku yang judulnya Kumpulan Khotbah Dhamma dari Biku Sri Panyawaru Matera, di mana di dalam isinya ada beberapa topik ya. Salah satu saya ambil yaitu menjadi seorang umat Buddha. Jadi menjadi seorang umat Buddha. Bagaimana menjadi seorang umat Buddha yang baik? Apakah kita hafal atau pandai membaca parita, bahasa Pali? Apakah kita memiliki altar dan Buddha Rupang yang bagus di rumah kita masing-masing? Ya, itu adalah salah satu ya. Tetapi yang utama, yang paling pertama-tama harus kita lakukan adalah bagaimana merubah atau mengubah cara berpikir kita selaku umat Buddha. Mengubah cara berpikir, yaitu cara berpikir Buddhis, cara berpikir Dhamma. Bagaimana sih cara berpikir Buddhis atau cara berpikir Dhamma? Disebutkan bahwa cara berpikir Buddhis atau cara berpikir Dhamma adalah cara berpikir di mana kita dihadapkan dengan kenyataan hidup yang terus terang, yang apa adanya, tidak ditutup-tutupi, dan itu semuanya bertentangan dengan selera kita, tidak cocok dengan selera kita. Kalau kita bisa menghadapi kenyataan hidup ini dengan terus terang, dengan apa adanya, dengan tidak ditutup-tutupi, maka kita dikatakan akan semakin dewasa dan semakin bijaksana.
semakin dewasa dan semakin bijaksana. Salah satu contoh, kita dalam keadaan sakit. Jadi semua orang mengalami sakit, sering kita baca di dalam kita melaksanakan puja bakti, di dalam Paca Wekana Patang ya. Kita wajar menyandang penyakitnya. Kemudian kita tidak bisa menghindari penyakit. Tapi kalau sakit, saya kira kalau sakit gigi mungkin diantara ibu bapak ini pernah, diantara kita yang hadir ini yang tidak sakit gigi sampai sekarang pernah tunjuk tangan? Pernah tidak mengalami sakit gigi? Tapi ada di satu tempat itu sakit gigi itu pernah sampai usia ya sudah usia lanjut itu sakit gigi pernah. Tetapi kalau sakit perut saya kira semuanya mengalami, kan begitu ya. Jadi semuanya mengalami. Jadi pada saat kita sakit, kemudian kita menerima dengan kenyataan ya bahwa saya adalah dalam kondisi sakit. Bagaimana upaya kita kalau sakit kita berobat, kan begitu. Tetapi di samping itu kita memiliki selera ya. Selera ingin sehat, kemudian selera ingin makan makanan yang enak-enak, gitu ya. Ya misalnya makanan yang enak itu apa ya? Ya sate kambing misalnya kan ya. Tapi mungkin ada beberapa yang enggak suka ya. Tapi pada umumnya itu yang enak sate kambing, kemudian gorengan-gorengan, kemudian seafood gitu ya. Nah itulah tadi dikatakan bahwa di satu sisi kita dihadapkan harus menerima ya, harus menerima yang kita hadapi dalam kehidupan ini ya. Kita menerima bahwa kita ini dalam keadaan sakit nih. Nah itulah kalau kita memiliki pengertian semacam itu, maka kita dikatakan semakin dewasa dan bijaksana menghadapi. Ibu, bapak dan saudara, karena segala sesuatu yang ada itu semuanya tidak kekal ya, berubah. Kita memahami itu. Jadi perubahan itu bukan membuat menderita. Itu dengan kata lain, yang kita membuat menderita itu adalah bukan perubahan itu sendiri. Tetapi yang membuat kita menderita adalah kita tidak bisa menerima ya. Jadi kita tidak bisa menerima perubahan tersebut, maka kita menderita. Jadi untuk itu, ibu bapak sekalian, kita seorang umat Buddha, bagaimana supaya kita memiliki cara berpikir Buddhis ya. Cara berpikir Dhamma, yaitu menerima kenyataan hidup ini apa adanya, walaupun itu bertentangan dengan selera kita. Kemudian untuk agama Buddha tidak pernah mengajarkan bahwa umatnya ya hidup sederhana, sesederhana mungkin ya, tidak dianjurkan untuk mencari nafkah dan sebagainya. Itu tidak seperti itu. Jadi dianjurkan mencari nafkah yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan usaha dan kemampuan yang ada. Usaha yang baik tentunya. Jadi tidak ada di ajaran Buddha Dhamma itu mengajarkan supaya umatnya itu ya sederhana. Sederhana ya, tetapi maksudnya sesederhana mungkin, misalnya makan nasi dengan garam, kasih air, jadi nggak ada anjuran seperti itu. Jadi silakan untuk mencari nafkah, tetapi ya pola pikir kita, pola pikir yang
dianjurkan di pola pikir Dhamma, pola pikir Buddhis adalah bahwa segala harta, materi, uang, dan lain sebagainya itu bukan untuk kekayaan, tetapi adalah untuk sarana untuk membahagiakan, untuk membuat kita bertahan hidup di dunia ini, ya, sebagai sarana. Kemudian sebagai sarana untuk kita banyak berbuat baik, kan begitu. Jadi kalau sudah memiliki pengertian semacam itu, itulah yang dinamakan bahwa pemikiran kita itu sudah memiliki cara pikir Dhamma, ya, cara pikir Buddhis. Jadi manfaatkanlah yang kita miliki seperti materi, uang, kendaraan, rumah, tanah, segala aset-aset itu untuk mensejahterakan, ya, keluarga kita. Kemudian di samping itu kita dapat berbuat baik yang lebih banyak kepada, ya, tentunya di ladang subur, ya. Di ladang subur itu diantaranya tempat suci, ya, untuk kita di wihara. Jadi tempat suci itu kan banyak, agama lain juga punya tempat suci, baik itu di masjid, gereja, kelenteng, dan lain sebagainya. Itulah ladang subur, salah satu ladang subur. Kemudian orang-orang yang membutuhkan, jadi tepat sasaran, seperti yang sudah dilakukan, ya, rekan-rekan dari wihara Meta Wihara ini, bakti sosial dan lain sebagainya, kegiatan yang positif, ya, hal-hal seperti itu. Kemudian berikutnya bahwa kita tidak merasa bahwa itu milikku, nah, bukan. Jadi itu bukan milikku, karena kalau itu sudah dianggap sebagai milikku, ya, itu adalah hakku, itu adalah kendaraanku, ya, berarti kita tidak memiliki pengertian bahwa segala di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Makanya kita ubah, ya, di depan disampaikan bahwa untuk mengubah cara berpikir, yaitu menggunakan cara berpikir Dhamma, ya. Suatu saat itu pasti nanti akan lepas dari kita, akan kita tinggalkan, ya. Contoh misalnya kendaraan, ya, kendaraan itu kalau kita lekati memang sedih. Kita beli baru sepeda motor atau mobil, tahu-tahu sudah di tempat parkir yang bagus ternyata ada yang menyerempet misalnya, ada yang menggores. Waduh, kalau kita itu tidak memiliki pengertian Dhamma, ya, kalau kita tidak berpikir secara Buddhis, secara Dhamma, lama itu menyesalnya. Memang pada saat itu kita begitu melihat sudah perlakukan dengan baik, di tempat parkir yang aman, tahu-tahu ada goresan. Jadi sempat kita berpikir itu adalah membuat beban atau penderitaan kita. Karena saya mengalami sendiri. Jadi untung memiliki, ya, pengertian cara berpikir Dhamma. Untung sering-sering mendengarkan khotbah para biku, ya, para romo, baik itu secara langsung maupun melalui media sosial, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Jadi yang tadinya sampai berminggu-minggu ini cukup, ya, beberapa hari, ya, baru itu. Karena kita sedang berproses, tidak bisa kita langsung begitu melihat, nggak apa-apa semuanya tidak kekal, itu kayaknya tidak mungkin, ya, karena kita belum arahat, ya. Jadi karena kita masih sedang tahap pembelajaran. Ibu bapak sekalian, bahwa kebanyakan orang, ya, termasuk kita, termasuk saya, ingin mencari kecocokan dengan selera kita itu di luar, ya, baik itu dengan teman-teman, baik dengan komunitas, baik itu dengan
keluarga, lingkungan, dengan koleha, dengan pelanggan dan lain sebagainya. Nah, perlu kita sadari pada suatu saat itu tidak akan selamanya kita nyaman untuk memperoleh kecocokan di luar ya. Suatu saat usaha kita bisa menurun ya. Kemudian kita bisa ada masalah sedikit dengan teman, bisa dihianati ya. Wah, dahulu dia sering menengok saya kalau sakit begini. Kenapa sekarang dia nggak pernah ya datang ke saya? Jadi timbul rasa kebencian, timbul rasa perasaan kita berpikir negatif kepada orang-orang itu. Jadi dengan kita memiliki pengertian atau cara berpikir dhamma, kita ubah ya hal-hal demikian ini. Oh iya, ya mungkin kita berpikir positif. Dia sedang sibuk, mungkin dia sedang ada acara yang lain dan sebagainya. Sehingga kita cepat untuk mengalihkan pikiran itu sehingga tidak ada rasa benci, karena kebencian, kedengkian, kejengkelan ini adalah merupakan kotoran batin ya. Kan begitu, kita sering-sering mendengarkan, namun kita tidak hanya mendengarkan tetapi latih ya. Mari kita latih sedikit demi sedikit untuk apa yang kita terima, teori-teori yang kita terima, apa yang kita pelajari, kita latih untuk dipraktikkan. Oh iya, sehingga kita tidak memiliki rasa marah kepada orang lain. Jadi suatu saat, walaupun misalnya hubungan suami istri ya baik-baik saja, lah kita pinginnya ya udah selamanya aja baik-baik terus itu kan selera kita seperti itu. Usaha maju terus gitu kan, harta ya semakin meningkat kan begitu keinginan kita, selera kita. Tetapi perlu disadari ya, bahwa suatu saat nanti akan ada perubahan. Jadi suatu saat akan berubah ya hal-hal yang demikian. Itulah perlunya kita memiliki cara pandang ya, atau cara berpikir dhamma, cara berpikir secara dhamma. Baik, keinginan-keinginan yang demikian ya, tentunya kita kalau di luar itu ya, suatu saat kita akan ditinggalkan ya. Itu dengan teman ya. Baik keluarga kita pun nanti akan meninggalkan kita itu melalui kematian, karena semuanya itu mengalami, semua orang semua itu tidak kekal dan semua kita mengalami kematian. Kalau kita tetap bergantung ya, kenyamanan kita bergantung kepada pihak luar ya, suatu saat nanti kita ditinggalkan, usaha kita tidak semakin berkurang, harta kita semakin berkurang, kita nanti begitu kecewa kalau mengalami hal-hal demikian. Jadi untuk itu marilah kita bagaimana supaya memiliki ketahanan ya, ketahanan batin. Bagaimana kita supaya memiliki ketahanan batin? Bagaimana caranya? Yaitu dengan berani memiliki kesanggupan untuk mengubah ya cara pandang itu. Bahwa semuanya tidak kekal, bahwa itulah yang kita hadapi saat ini ya. Bahwa semuanya akan berubah, semua yang ada di dunia ini tidak kekal semua. Itu pengertian-pengertian itu selalu kita tanamkan. Ini perlu adanya latihan, kan begitu. Latihan mandiri untuk memperkuat mental kita, untuk memperkuat batin kita. Suatu saat kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai,
suatu saat kita mungkin ada teman yang mengkhianati kita atau klien-klien kita meninggalkan kita, kita sudah bisa kuat bertahan. Kita kuat bertahan, memiliki kekuatan batin, ya, memiliki kekuatan batin. Jadi supaya kita dapat memiliki kekuatan batin, ya, sehingga kita perlu yang namanya, ya, ini ada anjuran yang harus kita lakukan selaku umat beragama Buddha, ya. Cobalah kita menabung, ya. Jadi menabung di dalam batin kita. Untuk suatu saat kalau kita ditinggal oleh kolega kita, dikhianati teman-teman kita, ditinggalkan oleh teman-teman, ditinggalkan oleh yang lain, jatuh dalam kesulitan, kemudian kita mampu tetap bertahan, punya daya tahan yang kita bangun sendiri. Tidak ada orang yang bisa menghadiahkan daya tahan, kesabaran dan kekuatan kepada kita. Semua itu harus dilatih, ditumbuhkan dan dikembangkan di dalam diri oleh diri sendiri sebagai kekayaan pribadi kita di dalam. Ya, ini perlu kita latih terus. Ya, perlu kita latih terus. Tidak bisa kemudian dalam hitungan hari, minggu, enggak. Jadi harus terus-terus kita konsekuen latih. Seperti yang sering disampaikan Romo, ya, Romo Surya Darmo, bahwa kita memang harus dipaksakan, memang betul itu Romo. Harus dipaksakan, ya. Bangun pagi dipaksakan. Meditasi dipaksakan, sakit-sakit ya kita paksakan. Jadi betul, saya pernah mengalami apa yang Romo alami itu, memang saya alami seperti itu, gitu. Ternyata kalau dipaksakan itu memang iya, lama-lama akan menjadi kebiasaan. Bangun pagi saja kalau kita tidak biasakan itu malas. Kalau malas itu adalah merupakan godaan, merupakan halangan. Jadi kita lakukan, ya. Saya terima kasih kepada Ibu Lenyukmi yang memberikan kesempatan ini. Jadi saya paksakan jadi membaca gitu. Lalu kalau begini saya nggak baca buku. Buku banyak, kalau tidak ditunjuk, tidak diberikan jadwal, saya tidak bisa berbuat baik. Seperti yang Ibu Yuningsih sampaikan, ya. Jadi mumpung kita ada waktu, ya, mumpung kita masih ada waktu, kesempatan ini kita gunakan. Karena pemberian dhamma adalah pemberian yang paling tinggi, kan begitu. Selama kita masih kuat, masih sehat, ya. Sakit-sakit sudah mulai ini. Kalau kita tidak memiliki cara berpikir dhamma, ya kita menyalahkan semuanya. Aduh, kenapa kok sakit ini, mungkin salah tidur dan itu. Enggak, memang usia sudah lanjut, memang seperti itu. Inilah pengertian-pengertian seperti ini perlu kita latih terus sehingga kita memiliki ketahanan mental, ketahanan batin yang kuat, tidak bergantung ke orang lain, kecocokan, kenikmatan di luar, seperti itu, ya. Kalau kita menyalahkan, nanti otomatis kita akan banyak kotoran-kotoran batin yang muncul, gitu, ya. Berpikir negatif, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Ya kalau sakit ya sudah berobat, gitu. Jadi jangan pura-pura juga, gitu kan. Sakit, dipura-pura tidak sakit, biar dikiranya kuat, makan sembarangan malah tambah sakitnya, kan begitu. Jadi saya saja sudah merasakan, ya, baru 62 usia tapi sudah merasakan sakit-sakit. Apalagi ibu bapak yang sudah sepuh-sepuh, saya salut ibu-ibu di sana, ya, banyak betul semangat, ya, semangatnya yang luar biasa. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, karena mati itu kan pasti, ya. Kita tidak tahu kapan, gitu, mumpung ada kesempatan, Jadi dalam kesempatan ini mohon maaf, barangkali ibu bapak di grup mungkin saya tidak begitu aktif karena hampir 20 ada grup. Ya kalau saya ikuti semua nanti dia meninggalkan pekerjaan yang lain, memangnya kerjaannya baca WA, kan begitu.
Jadi seperti Romo Suryadamo, Ramani Sumeda Marati sudah paham. Jadi kalau ada berita penting mesti saya di Japri. Kalau Japri langsung saya jadi Japri kan gitu ya. Tapi kalau grup saya abaikan terus terang saja gitu. Bukan berarti saya sombong. Kan tidak boleh sombong. Sombong itu kan kotoran batin, tidak boleh ego. Tapi itulah. Tapi kalau Bapak Ibu merasa punya perasaan negatif dengan saya, berarti ada kotoran batin di sana. Jadi diharapkan tidak ada hal itu. Jadi kita berpikir positif. Makanya saya berterima kasih ada kesempatan ini diberikan ya beberapa minggu gitu, kemudian diberikan kesempatan. Jadi dipaksakan, ya harus dipaksakan untuk menyiapkan materinya. Walaupun ini saya dapatkan dari buku-buku literatur yang saya baca, kadang mendengarkan dengan khotbah-khotbah dhamma melalui sosial media, baik itu YouTube maupun TikTok. Jadi saya ada kesempatan ya dengerin itu gitu. Bukan terus saya membaca di grup itu enggak gitu ya. Bukan berarti enggak penting itu. Ya mungkin ada hal penting. Maka kalau ada yang penting itu japri aja ke saya begitu. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi seperti itu. Sekali lagi bukan berarti saya sombong tidak mau merespons itu enggak sama sekali. Tapi kadang saya lirik-lirik gitu. Kalau ada apa itu? Ikut bersuami gua, berarti ini ada yang meninggal ini. Nah, gitu. Jadi berupaya ya, walaupun jauh tetap saya berupaya untuk menghadiri ya, menghadiri baca doa, baca parita dan lain sebagainya. Jadi itu anjurannya seperti itu. Jadi kita harus memiliki ketahanan, ya ketahanan diri. Karena tidak mungkin kita akan selamanya itu berkumpul, ya itu kan selera kita. Pengennya terus ini rukun terus bersama keluarga terus menerus gitu. Jadi harta itu kita miliki terus gitu. Ini itu selera. Nah, inilah pandangan-pandangan yang harus diubah kan gitu. Jadi di awal disampaikan pandangan yang itu harus diubah. Bahwa tidak akan selamanya semuanya akan berubah, ya tidak akan selamanya. Tidak akan selamanya kita bersama-sama. Ya, suami istri di rumah tangga keluarga itu yang tidak akan selamanya. Begitu apalagi dengan orang lain di luar. Dan teman-teman bisa saja mengkhianati. Tetapi kalau toh ada teman yang mengkhianati, kita berpikirnya juga tidak berpikir negatif ya. Semoga mereka sadar ya, semoga teman-teman sadar berubah tidak melakukan itu ya. Jadi karena kita marah dan benci mengharapkan yang lain celaka. Kan gitu kan jadinya. Jadi kan jangan karena marah dan benci mengharapkan yang lain celaka kan begitu. Di mana karania metta sute? Nah, sepertinya kan karena marah dan benci kita mengharapkan yang lain celaka, kita doakan. Apakah Pak Arya sudah bisa melakukan itu? Belum. Saya belum, hanya baca-baca, hanya saya renungkan. Oh iya, baru berlatih seperti itu, ya. Kadang-kadang kita sudah biasanya tegur sapa ketemu begitu, loh kok enggak ini ya, kita berpikir negatif. Kenapa kok saya lewat enggak disapa? Saya merasa diundang jauh-jauh tidak dihargai, merasa tidak dihormati, tidak diwongke. Ya, sudah jauh-jauh datang misalnya kondangan ya. Nah itu sudah mulai. Jadi begitu kita ingat ya bahwa cara berpikir kita harus ubah. Berpikir dhamma, oh ya sudahlah, mungkin dia karena sibuk, karena banyak tamu dan sebagainya, ya sudah. Jadi harus dihilangkan. Karena itu ada ego, aku. Ya, aku itu ingin aku ini diperlakukan. Nah, itu timbul ego, timbul kesombongan. Kan seperti itu. Jadi ini mari kita bersama-sama kita amalkan. Yang paling penting amalkan, praktekkan. Itu yang paling penting. Jadi dalam apapun itu kita menemui hal-hal yang tidak pas, yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya kita maunya nyaman-nyaman saja gitu kan. Nyaman, hubungannya baik-baik saja, manut-manut saja dengan saya. Dengan ya apalagi di rumah tangga itu aja, skup kecil itu mesti ada permasalahan. Tapi dengan menyadari itu,
Dengan kita sekali lagi berpikir dhamma, sehingga kita itu bisa menetralisir hal-hal tersebut karena kita ubah pandangan itu seperti itu. Kemudian apa sih yang kita bisa banggakan ya dalam beragama Buddha ini? Ya kita kalau membanggakan diri itu berarti kan gimana ya, bangga boleh tapi hal-hal yang positif, bukan terus bangga nanti sombong kan begitu Mas, saya bangga. Di sini dikatakan bahwa saya bangga menjadi umat Buddha karena saya mempunyai wawasan yang luas. Saya tidak sekadar disodorkan ya atau tidak, percaya atau tidak dengan agama Buddha. Ya, jadi kita memiliki wawasan yang luas. Tidak sekadar oh ya ini cocok nih rasanya ini agama Buddha, ya udah kita kalau tidak cocok ya ke yang lain. Nah, itu tidak sebegitu sederhana. Ya, tidak sebegitu sederhananya. Tetapi saya disodorkan dengan pengertian. Ya, kalau saya mengerti, jadi saya akan yakin. Ya, kalau saya mengerti, jadi akan saya yakin. Contohnya nih hukum karma ya, kita akan mengerti hukum karma wipaka bahwa apa yang baik kita lakukan akan berbuah kebaikan, kalau tidak baik kita akan mengalami penderitaan. Nah, gitu kita yakin. Tapi kalau hanya paham saja gitu kan, paham saja, belum dimengerti itu ya udah sudah tahu itu bahwa perbuatan saya ini akan merugikan orang lain ya, membahayakan orang lain. Ya, tetap kita lakukan karena tidak yakin. Ya, tapi kalau kita yakin, makanya perbuatan itu kita lakukan. Ya, contohnya misalnya penggelapan uang ya, korupsi ya karena tidak yakin, sudah tahu. Banyak contohnya. Kalau korupsi itu nanti akan dipenjara dan ditangkap, ya kan? Tetapi masih saja ada. Kenapa? Kan begitu. Karena tidak ada keyakinan, tidak ada pemahaman bahwa perbuatan buruk itu akan berakibat penderita, baik untuk diri sendiri maupun keluarga kita yang menanggung. Itu tidak yakin gitu loh. Makanya dengan pengertian itu, kita disodorkan pengertian, itu akan menjadi yakin, percaya dan yakin. Itu kalau sudah mengerti, tidak usah disodorkan iya atau tidak, mau atau tidak, itu sudah secara otomatis. Kalau sudah paham, mengerti dan yakin, itu nanti mesti dia punya keyakinan, punya kepercayaan ya. Mempunyai cara berpikir yang benar, sikap memandang kehidupan ini dengan benar adalah syarat pertama menjadi seorang umat Buddha. Memang berat, tapi itulah dunia ini sebagaimana adanya. Sebagai penutup, saya akan mengutip kata-kata dalam kitab suci Dhammapada. Attana wa sudantena natang labani dulabang ya, yang artinya setelah dapat mengendalikan diri sendiri dengan baik, seseorang akan memperoleh perlindungan yang amat sukar dicari. Kalau kita mau mendidik diri sendiri, kita akan mendapatkan keuntungan yang sukar dicari. Dan keuntungan itu adalah pelindung. Siapa yang bisa melindungi kita? Yang paling setia, yang tidak berkhianat, yang aman, yaitu pikiran kita sendiri yang sudah dilatih. Karena yang mencelakakan kita, yang menghancurkan kita juga adalah pikiran kita sendiri. Karena itu dengan melatih diri sendiri akan mendapatkan keuntungan yang sukar dicari, yaitu pelindung yang setia. Marilah kita siap menghadapi kenyataan, punyailah modal di dalam batin yang lebih kuat, tegar menghadapi apapun. Karena apapun yang ada atau yang terjadi adalah tidak kekal. Ya, jadi itulah tadi saya sampaikan di depan bahwa kekuatan batin itu perlu kita latih.
Karena tidak ada orang lain begitu. Jadi hanya kita sendirilah perlu melatih dengan terus-menerus. Pandangan-pandangan ini perlu kita kembangkan, ya, sehingga kita menjadi kuat batin kita, kapanpun, dalam keadaan apapun, ya. Kalau kita tidak dalam posisi sesuai dengan selera kita, ya, tidak cocok dengan selera kita, yang lain-lain pada meninggalkan kita, sehingga kita memiliki ketahanan, ya, ketahanan batin. Karena bahwa tidak ada penolong di luar itu adalah diri sendiri. Sering-sering kita mendengarkan itu, diri sendirilah yang menolong kita. Maka dari itu berbuat baik, ya, berbuat kebajikan, baik melalui pikiran, ucapan dan perbuatan, kemudian berdana, ya, memberikan bantuan, pertolongan kepada yang membutuhkan di ladang subur. Kita memiliki keyakinan itu, bahwa itulah salah satu praktik daripada ajaran Buddha yang kita pelajari, kita selaku umat Buddha, ya, bahwa harus mengubah cara berpikir, ya, cara berpikir kita, bahwa apa yang kita hadapi itulah kenyataannya. Tidak bisa ditutup-tutupi, kita harus hadapi dengan kenyataan, dengan terus terang. Nah, itulah yang menjadi kita semakin dewasa dan semakin bijaksana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Semoga kita selalu berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.